Halo semua, selamat datang di channel Gabut Cerita. Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan like video di channel ini. Yang belum melakukan itu, Mimin mohon bantuannya untuk segera subscribe dan like videonya. Jangan lupa juga untuk share kepada teman-teman kalian. Di part sebelumnya, Xiao Tian telah membantai semua para penculik yang menculiknya karena telah membuat dirinya marah. Setelah membantai para penculik itu, Xiao Tian membantu menyelamatkan Zhongling dari formasi sangkar rantai roh yang mengurungnya dengan menggunakan tangan kosongnya. Zhongling yang melihat kekuatan sesungguhnya milik Xiao Tian sangat terkejut. Oke, kita akan melanjutkan ke part yang selanjutnya. Sebelum itu, siapkan kopi dan udut agar santuy. Kita intro dulu guys. Di sini, Xiao Tian mengatakan kepada Zhongling untuk tetap diam dan menunggunya sebentar. Karena Xiao Tian akan melakukan sesuatu untuk menghilangkan jejak dari bekas pembantaian yang telah dilakukannya. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian pun di sini tiba-tiba sudah menghilang, entah pergi kemana. Lalu, tak berapa lama kemudian, di sini Zhongling melihat sebuah gunung dari kejauhan yang sedang melompat-lompat ke udara dan menuju ke arahnya. Melihat itu, Zhongling pun di sini langsung tersenyum sembari berkata, "Hehehehehe, aku kira Pangeran Xiao Tian yang sedang menuju ke sini. Tetapi untungnya hanya gunung yang sedang melompat-lompat menuju ke sini." Namun, di detik selanjutnya, Zhongling telah tersadar akan perkataannya itu, dan mata Zhongling pun menjadi pucat. Kemudian berkata, "Hah? Gunung yang melompat-lompat? Bagaimana mungkin gunung itu bisa melompat-lompat?" Dan ternyata gunung itu bisa melompat-lompat disebabkan karena Xiao Tian yang membawanya. Mengetahui yang membawa gunung itu adalah Xiao Tian, muka Zhongling pun semakin pucat. Lalu berkata, Pangeran Xiao Tian, monster macam apakah kau ini sebenarnya?" Tanpa memperdulikan perkataan Zhongling, di sini Xiao Tian menyuruh Zhongling untuk keluar dari dalam gua. Setelah Zhongling keluar dari dalam gua, Xiao Tian pun di sini langsung melempar gunung itu ke mulut gua untuk menutupinya. Kemudian, di sini Xiao Tian berkata, "Nah, sudah selesai. Sekarang tidak ada bekas dari pembantaianku." Lagi-lagi, Zhongling pun dibuat pucat oleh kelakuan Xiao Tian itu, sembari bergumam di dalam hatinya, Terima kasih pangeran, sudah memberitahuku apa yang dimaksud untuk menghilangkan jejak pembantaian." Lalu, di sini Xiao Tian berkata kepada Zhongling, "Gadis kecil, bila nanti kita kembali, aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa kamu yang telah menyelamatkanku." Zhongling pun di sini langsung menjawab, Tapi pangeran." Sebelum selesai mengatakannya, Xiao Tian pun di sini langsung menatapnya dan langsung mengeluarkan aura membunuhnya, sembari berkata, "Gadis kecil, bukankah ibumu pernah mengatakan harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang dewasa?" Melihat tatapan tajam dan aura membunuh dari Xiao Tian, Zhongling pun langsung panik dan pucat. Lalu, dengan sangat cepat,
Di sini Zhongling pun langsung bersujud, sembari berkata, Pangeran, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Dan aku jamin tidak akan memberitahukan semua ini kepada semua orang. Baguslah jika kamu dapat mengerti dengan cepat. Sudah cukup, ayo kita kembali. Sembari menarik tangan Zhongling yang tadinya masih bersujud. Beberapa saat kemudian, para pengawal pun telah menemukan keberadaan Xiao Tian dan Zhongling. Di sini, salah satu pengawal berkata, Pangeran Xiao Tian, Mayor Jenderal Zhongling, apakah kalian baik-baik saja? Oh iya, di manakah para penculik itu? Mendengar pertanyaan itu, Xiao Tian pun di sini tidak menjawabnya dan hanya menguap. Yang mana itu seperti memberikan kode kepada Zhongling untuk segera menjawabnya. Zhongling yang menyadari kode itu langsung berpura-pura batuk untuk mengalihkan semua orang agar tertuju kepadanya. Kemudian berkata, semua para penculik itu sudah aku penggal. Jadi, jangan khawatir. Xiao Tian pun di sini langsung membenarkan perkataan Zhongling itu. Yah, itu benar. Semua para penculik itu sudah dipenggal oleh gadis kecil ini. Baiklah semuanya, ayo kita kembali dan makan barbeque. Anjay, nih MC pikirannya makan mulu deh. Mendengar itu, di sini salah satu pengawal yang bernama Liu Yan berkata kepada Xiao Tian, Pangeran, karena kejadian penculikan tadi, aku khawatir di gunung ini sudah tidak aman lagi. Sudahlah, itu tidak masalah. Jika ada penculik lagi, kan ada gadis kecil itu. Pasti dia akan membunuhnya kembali. Yang dimaksud gadis kecil itu Zhongling ya guys. Setelah mengatakan itu, di sini Xiao Tian pun langsung berjalan untuk kembali, didampingi oleh Zhongling di sampingnya. Setelah Xiao Tian dan Zhongling sedikit jauh dari para pengawal, di sini para pengawal pun langsung bergosip tentang Xiao Tian. Ada yang berkata, Pangeran Xiao Tian itu pasti akan berakhir. Karena Mayor Jenderal Zhongling adalah orang yang sangat temperamen. Dan dia paling benci kepada orang-orang seperti Pangeran Xiao Tian yang hanya rakus akan kesenangan. Teman di sampingnya pun membenarkannya. Yah, itu benar. Pangeran Xiao Tian itu pasti akan berakhir. Apalagi tadi Pangeran Xiao Tian memanggil Mayor Jenderal Zhongling dengan sebutan gadis kecil. Baiklah semuanya, ayo kita usahakan untuk membantu Pangeran Xiao Tian agar tidak dipukuli sampai mati oleh Mayor Jenderal Zhongling. Di sisi lain, Zhongling yang merasa para pengawal belum berjalan mengikutinya, lalu menengoknya, kemudian berkata, Hai, apa yang masih kalian lakukan di sana? Ayo cepat jalan. Setelah mendengar perkataan Zhongling itu, para pengawal pun di sini langsung terdiam mematung untuk mencerna perkataan Zhongling. Karena di sini para pengawal berpikir bahwa Zhongling akan menghajar Xiao Tian karena sikapnya itu. Akan tetapi tidak sesuai pikiran mereka. Di sini Zhongling malah menuruti perkataan Xiao Tian. Lalu di sini scene berganti ke tempat awal di mana Xiao Tian sedang membakar seekor babi. Di sini diperlihatkan Xiao Tian yang sedang duduk tepat di depan seekor babi bakar itu. Lalu di sini Xiao Tian bertanya kepada Zhongling, Gadis kecil, apa kau mempunyai pisau? Dengan sangat hormat, Zhongling pun di sini langsung memberikan pisau yang entah dari mana.
Xiao Tian pun di sini langsung mengambil pisau itu untuk memotong seekor babi bakar yang ada di hadapannya. Setelah memotong babi bakar itu, Xiao Tian pun langsung memakannya. Kemudian berkata, daging babi bakar ini sangat enak. Bagian luarnya begitu renyah, dan bagian dalamnya begitu juicy, lembut, dan elastis. Mantap, anjay. Lagi-lagi, para pengawal pun di sini dibuat terdiam mematung karena melihat kejadian langka, di mana Zhongling yang biasanya mempunyai temperamen yang tinggi kepada orang yang seperti Xiao Tian, sekarang di sini malah melayani Xiao Tian dengan sangat baik. Para pengawal pun di sini berpikir bahwa otak Zhongling sekarang sudah rusak. Di sini, sambil memakan daging babi bakar itu dengan nikmatnya, Xiao Tian bertanya kepada Zhongling, "Gadis kecil, sepertinya kamu tahu asal-usul dari sekelompok orang itu yang baru saja menculikku. Atau apakah mereka adalah kenalan lamamu?" Jadi gini, pemimpin kelompok yang baru saja menculik pangeran itu adalah Liang Shou. Dia adalah pemimpin bandit desa Yanlang. Dan dia merupakan ujian yang ditetapkan oleh ibuku saat ritual kedewasaan. Yang mana ujian itu mengharuskan memenggal kepalanya. Tetapi aku tidak menyangka bahwa sekarang dia menjadi pembunuh dari gedung awan darah. Ngomong-ngomong tentang ritual kedewasaan, berapakah usiamu sekarang? Sembari menatap ke arah gumpalan daging di dada Zhongling yang lumayan besar. Dengan malu-malu, di sini Zhongling langsung menjawabnya. 16 tahun. Hah? 16 tahun? Pada usiamu yang sekarang, ibumu telah memberikan ujian untuk melakukan pembunuhan semacam itu? Iya, Pangeran. Tiba-tiba, di sini ada salah satu pengawal yang menghampiri Xiao Tian. Kemudian berkata, "Pangeran, kenapa Anda tidak tinggal di istana saja untuk sementara? Karena formasi istana itu sangat kuat. Dan pasti pembunuh dari gedung awan darah tidak berani memasuki area istana." Xiao Tian pun di sini tanpa basa-basi langsung menyetujuinya. "Ya, itu ide yang sangat bagus. Ayo, kita tinggal di istana saja." Setelah mengatakan itu, Xiao Tian pun di sini langsung berjalan untuk menuju ke istana dengan Zhongling yang menemani di sampingnya. Setelah Xiao Tian dan Zhongling berjalan sedikit jauh, ada beberapa pengawal yang langsung menggosipinya. Di sini, salah satu pengawal bertanya kepada teman di sampingnya, "Apakah menurutmu Mayor Jenderal Zhongling menyukai wajah Pangeran Xiao Tian itu?" Teman di sampingnya pun di sini langsung menjawab, "Entahlah, tapi itu masuk akal juga. Jika Mayor Jenderal Zhongling menyukai Pangeran Xiao Tian itu, kita bisa lihat dari perlakuannya itu kepada Pangeran Xiao Tian. Tapi sudahlah, jangan menggosipkan mereka. Sekarang, yang terpenting adalah masalah tentang gedung awan darah yang semakin berlebihan. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menderita selanjutnya, dan berapa masalah yang akan diderita oleh Yang Mulia Ziroyan." Xiao Tian yang mendengar gosipan para pengawal itu dari kejauhan langsung berhenti berjalan dan kemudian bertanya kepada Zhongling. Baru saja para pengawal itu membicarakan tentang gedung awan darah yang akan membawa bencana bagi orang-orang, dan Ziroyan akan mendapat sebuah masalah. Apa maksudnya itu?
Zhongling pun di sini dengan spontan langsung menengok ke arah para pengawal itu yang sedang bergosip, lalu bergumam di dalam hatinya, "Cih, dasar para pengawal idiot. Pangeran itu bisa mendengarmu dari kejauhan, bodoh." Kemudian, di sini Zhongling langsung menjelaskan kepada Xiao Tian, "Pangeran, gedung awan darah itu sangat kotor dan tidak bermoral. Jika misi ekspedisi yang mulia Ziroyan gagal, maka mereka akan membantai rakyat jelata seperti biasanya dan akan memaksa pemerintah dinasti Yan Agung untuk memberikan biaya perlindungan." Xiao Tian pun di sini bertanya kembali, "Hah? Biaya perlindungan? Apa maksudnya itu?" Jadi gini, sekarang Yang Mulia Ziroyan sedang melakukan ekspedisi ke daerah utara dinasti Yan Agung untuk melindungi daerah kekuasaannya. Dan jika Yang Mulia Ziroyan gagal dalam melakukan perlindungan di daerah itu, maka pertahanan di dinasti Yan Agung akan melemah dan menyebabkan para musuh pasti akan mencoba untuk menyerang dinasti Yan Agung. Jadi, gedung awan darah ingin memanfaatkan hal itu untuk mendapatkan keuntungan agar dinasti Yan Agung memberikan biaya perlindungan kepada mereka. Dan jika tidak membayarnya, maka gedung awan darah akan melakukan pembantaian kepada para rakyat jelata. Apa? Membantai rakyat jelata yang tidak bersalah? Dasar pembunuh sampah yang tidak tahu malu. Walaupun sebelumnya aku adalah seorang pembunuh di suatu organisasi di bumi yang mempunyai ayah angkat yang sangat kejam dan bengis, akan tetapi di organisasiku itu masih memiliki aturan yang mana itu tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Oh iya, berdasarkan pemahamanmu tentang Ziroyan, bagaimana jika dia tahu tentang kekuatanku yang sebenarnya? Apakah dia akan memberikan tugas yang merepotkan? Zhongling pun di sini hendak menjawab pertanyaan Xiao Tian itu. Akan tetapi, saat hendak menjawabnya, di sini Xiao Tian berkata sendiri lagi, Sebentar. Gedung awan darah akan membunuh para rakyat jelata. Jika aku tidak melakukan tindakan, maka perang pasti akan terjadi. Dan itu pasti disebabkan oleh aku. Dan jika Ziroyan tahu bahwa penyebabnya itu adalah aku, hari-hariku yang nyaman dan santai pasti akan hilang. Bahkan lebih parahnya lagi, Ziroyan pasti akan mengusirku dari istana dan menceraikanku. Sial, nyaku bertemu dengan cinta semu, anjay. Sial, ini tidak boleh terjadi. Aku harus membunuh semua orang di gedung awan darah. Mendengar pernyataan itu dari Xiao Tian, Zhongling pun di sini hanya melongo dibuatnya. Lalu, mereka berdua pun di sini melanjutkan perjalanannya. Di sini, sambil berjalan, Zhongling bertanya kepada Xiao Tian, "Pangeran, apa kau benar-benar akan membalaskan dendam kepada gedung awan darah?" "Hah? Balas dendam? Pemikiranmu tentang balas dendam itu salah. Ini bukan balas dendam. Akan tetapi, menghilangkan bahaya bagi rakyat dan untuk menegakkan keadilan." Anjay. Oh iya, aku pernah dengar bahwa cabang gedung awan darah berada di dinasti Yan Agung kita. Akan tetapi, lokasinya itu tidak tahu di mana. Itu tidak masalah. Aku dapat menemukan lokasi mereka. Setelah mengatakan itu, di sini Xiao Tian langsung tengok-tengok kanan, kiri, atas, bawah, segitiga, kotak, bulat, anjay.
Setelah dipastikan aman dan tidak ada orang, kemudian di sini Xiao Tian langsung memeluk pinggang Zhongling dan langsung terbang ke udara seperti Superman. Anjay. Di sini saat Zhongling sedang dibawa terbang oleh Xiao Tian, bergumam di dalam hatinya, Pangeran Xiao Tian ini tidak menggunakan energi spiritual apapun, dan dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Ini sungguh menakutkan. Lalu, setelah mereka sampai di atas awan, Xiao Tian pun di sini berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan yang ada di sekitarnya. Kemudian, setelah puas menikmati pemandangan di sekitarnya, Xiao Tian pun melanjutkan kembali untuk terbang menuju ke lokasi cabang gedung awan darah dengan sangat cepat. Dan saking cepatnya, muka Zhongling pun di sini berubah menjadi abstrak dan langsung berteriak kepada Xiao Tian, Pangeran, ini terlalu cepat." Di saat bersamaan, layar notifikasi juga muncul. "Master, tubuh Zhongling sudah mencapai titik kritis. Saya sarankan untuk Anda memperlambat kecepatan terbang Anda." Xiao Tian pun di sini langsung memperlambat kecepatan terbangnya. Tak berapa lama kemudian, akhirnya mereka telah sampai di depan cabang gedung awan darah. Di sini, dengan muka lemasnya, Zhongling bertanya kepada Xiao Tian, Pangeran, apakah kita sudah sampai?" Xiao Tian pun di sini langsung membenarkannya. Lalu, di sini Xiao Tian langsung mempersiapkan sebuah pukulan untuk memecahkan barrier pelindung dari cabang gedung awan darah yang melindunginya. Piar. Barrier pelindung dari cabang gedung awan darah pun di sini langsung pecah karena terkena pukulan dari Xiao Tian itu. Dan setelah barrier pelindung itu pecah, terlihat dari kejauhan sebuah pulau yang melayang di udara, yang mana di pulau itu terdapat suatu bangunan yang cukup megah. Zhongling yang melihat itu langsung berkata, "Wah, ternyata lokasi cabang gedung awan darah ada di udara. Pantas saja Yang Mulia Ziroyan dan yang lainnya tidak dapat menemukan lokasinya." Lalu, tanpa basa-basi, di sini Xiao Tian langsung melesat dengan sangat cepat untuk mendekat ke arah cabang gedung awan darah. Sesampainya Xiao Tian dan Zhongling di depan cabang gedung awan darah, di sini Xiao Tian berkata kepada Zhongling, "Gadis kecil, kau harus mengikutiku dan jangan sampai tersesat." Zhongling pun di sini langsung menjawab, "Baiklah, Pangeran. Akan tetapi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Akankah kita menyelinap untuk masuk?" Xiao Tian pun di sini langsung menjawabnya, "Hah? Menyelinap? Untuk apa?" Setelah mengatakan itu, di sini Xiao Tian tanpa basa-basi langsung melompat ke arah bangunan yang ada di hadapannya. Zhongling pun di sini mencoba untuk menghentikan Xiao Tian. Akan tetapi, Xiao Tian pun di sini tidak memperdulikan perkataannya dan langsung menerjang menghancurkan pintu bangunan yang ada di hadapannya. Gubrak! Setelah pintu itu hancur, terlihat banyak orang-orang dari cabang gedung awan darah yang ada di dalam bangunan itu. Zhongling yang melihat itu langsung panik karena mengetahui bahwa tingkat kultivasi orang-orang yang ada di dalam bangunan itu paling rendah berada di ranah breaking space. Di sisi lain, dari dalam bangunan itu, seorang perempuan berkipas yang melihat Xiao Tian menerobos ke dalam ruangan langsung berkata, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di cabang gedung awan darah ini?
Berani sekali kamu. Tanpa memperdulikan pertanyaan itu, di sini Xiao Tian langsung melesat dengan sangat cepat untuk membantai semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Hiya! Sing 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 ngising. Serangan zigzag pun dilakukan oleh Xiao Tian untuk membantai semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Ruangan itu pun seketika langsung menjadi banjir darah akibat pembantaian yang dilakukan oleh Xiao Tian. Zhongling yang melihat pembantaian yang dilakukan oleh Xiao Tian itu langsung berkata, Pangeran, kau benar-benar telah membuka mataku. Jika bisa membantainya secara langsung, buat apa susah-susah untuk menyelinap diam-diam? Anjay. Di sini, saat Xiao Tian sedang melakukan pembantaian, tiba-tiba ada 3 orang yang datang. Kemudian berteriak, "Hai, siapakah yang berani datang ke sini dan bertindak liar di cabang gedung awan darah? Apakah kau sudah bosan hidup?" Melihat kedatangan 3 orang itu, di sini Zhongling langsung memberitahukan kepada Xiao Tian, Pangeran, mereka adalah pembunuh Silver Border dan pembunuh Gold Border dari markas gedung awan darah. Ini benar-benar gila. Pembunuh top seperti itu bisa dikirim datang ke cabang gedung awan darah ini. Oke, sementara videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Mimin. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Jika kalian tidak suka dengan manhwa ini, silahkan kalian tulis manhwa yang sekiranya bagus di kolom komentar. Nanti Mimin akan mencoba mencarinya. Jika menurut Mimin bagus, Mimin akan membawakan alur ceritanya.